Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live Tribun Travel Update bersama saya Firdananda. Sore ini kan kami sajikan informasi mengenai destinasi wisata hingga kuliner di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, sejumlah toko oleh-oleh haji di kawasan Embong Arab, Kota Malang meraih berkah pada musim haji kali ini. Mereka banjir pesanan dari para jemaah haji yang berangkat pada musim haji tahun ini. Seperti di toko Raja Kurma, sejak 2 bulan terakhir menerima banyak pesanan oleh-oleh haji. Kebanyakan para jemaah haji ini memesan makanan berupa kurma, kacang Arab, kismis, coklat Arab, hingga air zam-zam. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Rifki Edgar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Silakan. Baik Firda, bisa kami laporkan pada saat musim haji ini sejumlah toko oleh-oleh haji, terutama yang berada di sekitar Embong Arab, Kota Malang, itu banjir pesanan. Seperti yang saya datangi di toko Raja Kurma, di sana sejak 2 bulan kemarin ini telah mendapatkan banyak pesanan dari para jamaah haji yang akan pergi haji ke Mekah, di mana saat ini mereka sedang melakukan packing saat saya meliput ke sana, dan kebanyakan pesanan yang dipesan oleh para jamaah haji ini merupakan kurma, kacang Arab, kismis, dan juga air zam-zam. Itu yang mereka pesan, dan ramainya pesanan ini membuat omset mereka itu naik hingga 40% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Dan seperti diketahui juga, toko Raja Kurma ini merupakan salah satu distributor yang dimana mereka mendatangkan langsung sejumlah makanan dan minuman itu dari Arab Saudi, dan mereka juga biasanya mensuplai langsung sejumlah kebutuhan atau oleh-oleh haji ke sejumlah toko yang ada di wilayah Malang Raya dan juga Jawa Timur pada umumnya. Dan memang saat musim haji ini mereka banjir sekali pesanan, dan ketika tidak saat musim haji, di mana pada saat ini sejak pandemi umroh juga mulai dibuka, dan pesanan memang cukup banyak dari para jamaah yang akan pergi umroh ini. Dan saat ini pesanan-pesanan tersebut akan segera didistribusikan ke sejumlah para jamaah haji yang memang telah memesan oleh-oleh haji tersebut, dan nantinya mekanismenya akan langsung disalurkan menunggu hasil komunikasi dari keluarga para calon jamaah haji sebelum nantinya kebutuhan oleh-oleh haji disalurkan atau dikirim langsung ke rumah masing-masing calon jamaah haji. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang. Sudah. Baik, terima kasih rekan Rifki Edgar dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Taufik, seorang penjaga toko. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah sudah ada peningkatan dan banyak yang pesan. Untuk pengambilan biasanya satu kadang ada yang sudah. Oh gitu. Jadi para jamaah haji ini sebelum berangkat sudah pesan terlebih dahulu. Banyak kan dipesan. Biasanya yang dipesan apa Mas untuk oleh-oleh haji ini Mas? Ada kismis, kacang Arab, kacang kustuk, kacang almond, air zam-zam, sama kurma. Kurma, oke. Mas, pesanan itu kebanyakan dari warga Kota Malang sendiri atau ada yang dari luar Mas? Alhamdulillah ada yang dari luar. Ada yang dari luar. Sendiri juga ada. Biasanya setiap jamaah haji ini pesannya berapa Mas? Misalkan kayak kurma berapa gitu takarannya? Kurma biasanya sampai 20 kilo. Oh biasanya gitu. Ya, air zam-zam 2 kilo. Yang lainnya rata-rata 2 kiloan. 2 kiloan. Kismis 2 kiloan, kustuk 2 kiloan. Oh gitu. Mas, omset peningkatan sampai berapa persen ini Mas? Sudah 40%.
40%-an Pak. 40%-an ya jamaah haji ini. Mas, kalau misalkan jamaah haji ini yang pesan, terus kemudian proses pengantarannya gimana, Mas? Bebas ongkir kalau di dalam kota. Oh, gitu. Oke. Mas, selain musim haji ini yang dijual di sini yang paling banyak lakunya apa, Mas? Ada herbal frozen yang banyak laku, sama kurma juga. Alhamdulillah. Mas, untuk oleh-oleh haji ini didapatkan langsung dari negerinya sana atau seperti apa, Mas, di sini? Ya, kita impor langsung dari negerinya. Oh, gitu. Datangkan ke Indonesia. Memasuki musim panen buah durian, para pedagang durian tampak bermunculan di Kota Pangkal Pinang Jumat 17 Juni. Para pedagang durian ini bisa ditemukan di beberapa titik kawasan Jalan Sudirman Pangkal Pinang hingga di kawasan Jalan Sriwijaya Pangkal Pinang. Munculnya para pedagang durian di kawasan tersebut menjadi tanda jika musim panen buah durian sudah tiba. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Sela Agustika yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sela. Baik, terima kasih Firda dan selamat siang Tribuners. Memang saat ini di Bangka Belitung sendiri memasuki musim buah durian, di mana hal ini juga dapat ditandai dengan bermunculannya para pedagang yang ada di Kota Pangkal Pinang, salah satunya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di daerah perkantoran PT Timah dan juga di kawasan Jalan Sriwijaya, tepatnya yang berada di depan atau di daerah Kodim Pangkal Pinang, di mana dua lokasi ini memang menjadi pasar buah durian, pasar para pedagang yang menjual durian di Kota Pangkal Pinang sendiri. Nah, diketahui untuk pedagang ini telah menjual atau memasarkan durian ini sejak 1 pekan terakhir atau kurang lebih selama 10 hari. Nah, untuk buah durian ini sendiri memang didatangkan dari berbagai daerah atau berbagai kabupaten di Bangka Belitung, tepatnya seperti di daerah Bangka Barat, Bangka Selatan, dan ada juga beberapa yang dari Bangka Tengah. Nah, diketahui sendiri untuk harga durian ini saat ini masih tinggi, di mana durian ini dijual para pedagang dengan harga 20 hingga 150 ribu rupiah, namun ada juga yang mencapai hingga 250 ribu rupiah. Harga ini tergantung dengan bentuk dan ukuran dari durian itu sendiri atau jenis dari durian yang ditawarkan, seperti misalnya tembaga ini merupakan salah satu durian dengan kualitas terbaik yang ada di Bangka Belitung sendiri, sehingga harga yang ditawarkan lebih mahal. Nah, untuk harga sendiri memang diakui para pedagang saat ini harga durian masih tinggi, mengingat masa musim panen raya buah durian ini belum tiba. Hal ini akan tetapi diprediksi oleh para pedagang atau para penjual durian ini, harga durian akan lebih rendah atau lebih murah dari harga saat ini, kurang lebih setelah Hari Raya Idul Adha nanti. Nah, untuk diakui juga para pedagang atau penjual ini, untuk pembeli saat ini masih sepi, mengingat harga jual dari durian ini masih tinggi. Nah, untuk informasi juga, durian ini dapat dibeli di kawasan Jalan Jenderal Sudirman atau di sepanjang jalan Kota Pangkal Pinang, dan juga di kawasan Kodim atau di Jalan Sriwijaya. Baik, sudah sekian informasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Sela dari Bangka Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang penjual durian bernama Marli. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan di Bangka ini sekarang kan panen durian masih gagal. Oke. Jadi harga itu agak tinggi. Oh, masih. Kalau dibandingkan misalnya gagal, musim banjir, banyak durian, murah juga. Oh, kalau Awal misalkan itu murah. Oke. Kalau ini Pak, yang satu ini Pak, ini berapa Pak? Ini kalau yang besar nih kuning ada, ini biasanya 150. 150. Oke, teman-teman Bangka Pos, ini namanya durian apa Pak? Ini termasuk durian
atau apa? Mentega juga ya. Oh, ini teman-teman Bang Kapos, durian mentega satu butirnya ini 150.000 ya Pak ya. Oke teman-teman Bang Kapos nih, dapat kita lihat durian ini merupakan rajanya buah ya Pak ya. Rajanya buah, oke. Kalau yang ini Pak? Ini sama satu pohon. Oh, satu pohon. Yang kecil-kecil ini berapa Pak? Ini durian yang kecil-kecil nih 40.000, 50.000 sampai ke 80.000. Oh, ya, jadi harganya bervariasi ya Pak ya, nggak tentu tergantung ukuran dan jenis durian ya Pak ya. Oke, Pak kalau boleh tahu durian ini dari mana sih Pak? Dari Penagan kalau nih, ada juga masuk dari Permis, Penagan kan. Oh, berarti diambil dari petani langsung atau sistemnya gimana ini Pak? Petani langsung. Berarti sistemnya sistem borong atau seperti apa Pak dari petaninya Pak? Oh. Borong, dari kecil sampai ke besar. Oh, jadi sistem borong ya Pak ya. Oke. Kalau dilihat dari segi peminatnya sekarang ini udah mulai bermunculan atau gimana Pak? Atau masih sepi kalau sekarang ini? Masih agak kurang lah. Oh, agak harganya agak tinggi. Oke. Tapi memang di kawasan ini memang sering jualan durian ya Pak ya? Memang disebutin pasar durian kalau pasar durian ya Pak kalau di Para penjual melapak di sepanjang Jalan Trans Sulawesi mulai dari depan pesantren Al-Ikhlas Desa Lampoko hingga dekat dengan jembatan Desa Boto. Salah satu penjual buah durian bernama Pandi mengatakan durian tersebut berasal dari Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman. Sebagian penjual juga merupakan warga Kecamatan Tutar. Pandi sendiri merupakan warga Desa Plewani, Kecamatan Tutar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait buah durian, musim durian di sana, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sulbar, ada Kamarudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kamarudin. Ya, terima kasih Firda di studio Tribuners, selamat sore. Dapat saya laporkan bahwa Kabupaten Kuala Mandar atau Polman sendiri sudah memasuki musim buah. Itu ditandai dengan banyaknya penjual buah durian di kawasan atau di Jalan Trans Sulawesi, Desa Boto dan Desa Lampoko. Puluhan penjual durian di jalan tersebut terlihat melapak di pinggir jalan dengan menggunakan terpal plastik sebagai alasnya. Pantauan kami di lapangan bahwa sekitar 20 penjual durian di Jalan Trans Sulawesi tersebut tersebar di berbagai titik. Salah satu penjual durian bernama Pandi yang juga warga Kecamatan Tutar mengatakan bahwa durian tersebut berasal dari Kecamatan Tutar, Kabupaten Kuala Mandar. Untuk diketahui Tribuners bahwa durian Tutar di Kabupaten Kuala Mandar atau di Provinsi Sulawesi Barat cukup dikenal warga karena rasanya yang khas dan cukup manis. Pandi mengatakan bahwa sejak 1 bulan terakhir para penjual durian sudah mulai berdatangan dan melapak di pinggir jalan di Trans Sulawesi tersebut. Mereka melapak di pinggir jalan menggunakan alas dan menggunakan motor untuk membawa durian dari itu tersebut. Sasaran pembelinya adalah para pengendara yang melintas, baik yang menggunakan sepeda motor maupun yang menggunakan roda 4. Para penjual juga memberikan menyediakan sebuah alat untuk para konsumen yang hendak makan di tempat atau menyediakan jasa membuka belah durian, karena menurut Pandi masih banyak orang yang tidak mengetahui atau belum tahu membuka atau membelah durian tersebut. Untuk diketahui juga tidak hanya di Jalan Trans Sulawesi atau tepatnya di Desa Lampoko maupun Desa Boto, tetapi di Desa Luyo, di Kecamatan Luyo maupun di Kecamatan Polewali juga ramai penjual durian. Itu menandakan bahwa musim durian di Kabupaten Kuala Mandar sudah mulai memasuki panen raya. Demikian untuk harganya juga Tribuners, untuk diketahui harganya cukup bervariasi mulai dari harga 15.000 hingga 40.000. Harga durian bervariasi karena itu tergantung dari besar kecilnya dan kualitas duriannya. Pandi mengatakan bahwa durian yang
diambil ini adalah semua durian pilihan, dan bukan durian dipetik. Semua durian yang dijual ada durian yang jatuh, artinya semua durian dipastikan sudah masak karena jatuh sendiri dari pohonnya. Demikian yang dapat saya laporkan, Tribuners. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Kamarudin dari Tribun Sulbar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Pandi, seorang penjual durian. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Tutar sengaja memang ke sini jual. Sengaja, Pak. Memang musim durian sekarang di Tutar ya? Iya, musim durian, Pak. Itu harga duriannya berapa Pak itu? Tergantung besarnya, Pak. Ada yang 15 satu, ada 20, ada 25. Yang paling mahal berapa Pak? 50. Ini kalau ndak habis durian itu bermalam biasa Pak ya? Kalau nggak habis, biasa bermalam. Kalau habis durian jatuh semua ini Pak, bukan dipetik? Durian jatuh semuanya ada di sini. Ini pilihan semua lah ya, dibawa ke sini. Dan ada Tutar itu, Pak, tidak ada yang panjat duriannya. Tidak ada yang panjat duriannya ya. Ini apa namanya? Di Tutar memang semua musim durian sekarang ya? Kalau bulan ini? Ya, pokoknya kalau khusus kecamatan Tutar ada semua duriannya. Ada semua duriannya. Itu setiap bulan 6 memang itu, atau tidak menentu memang musim durian dalam? Tidak menentu, satu kali 1 tahun. Tidak menentu bulannya. Ini naik ke sini naik apa Pak? Naik motor? Naik motor. Jadi kalau tidak habis nginap di mana Pak biasa? Itu pondok-pondok, ada sana pondok-pondok. Oh, di rumah-rumah sawah lah ceritanya. Menikmati libur akhir pekan rasanya kurang lengkap begitu ya Tribuners jika tidak berlibur ke destinasi wisata ataupun mencicipi kuliner. Di Kota Pekalongan sendiri, Tribuners, sedang berlangsung event Festival Kuliner Pekalongan yang menghadirkan puluhan UMKM. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari di Gor Jatayu Pekalongan Kamis 16 Juni hingga nanti Minggu 19 Juni. Ada berbagai kuliner meliputi Indonesian food, Arabian food, Korean food, Japanese food, dan makanan khas Pekalongan juga. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Fajar Bahrudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fajar. Ya, terima kasih Firda. Ya, jadi betul memang sedang berlangsung event Festival Kuliner Pekalongan. Dan ini sudah menjadi event tahunan ya di Pekalongan, tetapi memang sempat terhenti 1 tahun pada tahun 2021 karena adanya pandemi COVID, dan pada tahun ini 2022 digelar lagi untuk lokasinya berada di Gor Jatayu atau berada satu kawasan dengan Museum Batik Pekalongan dan Tugu Titik Nol Pekalongan. Dan festival kuliner ini betul memang menjadi rekomendasi untuk masyarakat di sekitar Pekalongan
bagi yang ingin menghabiskan akhir pekan. Dan di sini sangat banyak kuliner dari berbagai macam kuliner ya. Ada kuliner Indonesia, lalu ada Arabian food seperti nasi kebuli atau nasi mandi, ada juga kuliner Korean food, lalu ada juga kuliner Japanese food ya seperti itu. Dan tentunya di sini juga ada kuliner-kuliner khas yang itu berasal dari Kota Pekalongan seperti nasi megono, lalu ada soto tauco, dan ada juga serabi kali beluk seperti itu. Dan perlu diketahui Firda bahwa festival kuliner ini hanya berlangsung 4 hari ya, sejak hari Kamis 16 Juni kemarin dan akan berakhir besok hari Minggu tanggal 19 Juni. Jadi masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk bisa datang ke lokasi festival kuliner ini. Dan dalam festival kuliner Pekalongan ini ada sebanyak 65 UMKM yang dihadirkan. Itu ada berbagai macam kuliner dan masyarakat bisa menikmatinya. Nah, sementara untuk harga itu dimulai dari paling murah 5.000 dan paling mahal sampai Rp35.000. Nah, sementara untuk waktu buka sendiri, jadi festival kuliner Pekalongan ini buka sejak pukul 10 pagi dan tutup pada pukul 9 malam atau 21.00 WIB. Dan kemarin kami sempat wawancara dengan panitia pelaksana festival kuliner Pekalongan ini. Memang festival kuliner ini menjadi fasilitas bagi UMKM di masa pandemi COVID ya, karena memang kita tidak menampik bahwa banyak UMKM yang selama pandemi ini kesulitan perekonomiannya. Dan harapannya dengan berlangsungnya festival kuliner Pekalongan ini, maka UMKM dapat terbantu dan sekaligus ini menjadi ajang promosi mereka ya terkait tentang kuliner-kuliner andalan dari mereka. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Fajar Bahrudin Ahmad dari Tribun Jawa Tengah atas laporannya. Mungkin ini nanti bisa menjadi menghabiskan waktu Tribuners untuk malam minggu nanti begitu ya. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari panitia Festival Kuliner Pekalongan Oki Purnama Mandalu dan juga seorang pengunjung bernama Sri Aminah. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan ini Festival Kuliner Pekalongan. Di tempat event kami ada 65 stand kuliner, itu dari berbagai kota juga ada. Terus untuk makanannya itu bervariasi, ada Indonesian food, ada Arabian food, ada Korean food, ada Japan food. Nah, untuk yang kuliner asli Pekalongannya sendiri ada? Pekalongan ada. Di sini kita ada nasi capret megono, terus ada serabi kali beluk dari warung asem, terus sama ada soto tauco. Sebenarnya mulai dari awalnya ada festival kuliner, sebenarnya kita awalnya itu di tahun 2019 kita jalan, yang kedua 2020, terus setelah itu ada pandemi kita off, sampai kita baru lagi memulai ini di tahun 2022. Harapan kami sebenarnya untuk adanya festival ini untuk meningkatkan kembali UMKM, karena dengan adanya festival ini secara tidak langsung menjadi ajang promo bagi para usaha kuliner ini untuk memperkenalkan produknya mas. Senang sih, banyak makanan pilihannya banyak, ada soto tauco itu, terus ini kayak ini serabi kali beluk itu juga khas Pekalongan juga, banyak sih aneka macam-macam makanannya, enak-enak juga ya terjangkau lah. Ya moga-moga kuliner Pekalongan ya tambah maju, tidak ada pandemi sekarang seperti ini kan, jadi maksudnya perekonomian juga tambah. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Tribun Travel Update. Biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan